Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parane Kaulana dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menyampaikan materi kepemimpinan dalam hubungan dengan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia, penghasilan pemimpin efektif yang nantinya membuat perbedaan dalam banyak organisasi. Namun, agar organisasi sepenuhnya mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka, diharapkan memelihara aktif elemen modal sosial seperti membangun hubungan, mendorong kepercayaan, niat baik, dan timbal balik. Pada abad 21, organisasi yang sukses akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak hanya memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk beroperasi secara efektif, tetapi juga memiliki kemampuan relasional untuk mitra dengan orang lain untuk mewujudkan visi dan tujuan mereka. Faktor sumber daya manusia, faktor manajerial, dan leadership merupakan faktor yang krusial dalam pengembangan organisasi. Penempatan personal yang tepat menjadi kunci keberhasilan eksekusi. Suatu rencana sebagus apapun dapat gagal dalam implementasi karena faktor manusia ini. Sok. Kepemimpinan dan sumber daya manusia adalah fuel organisasi. Apa jadinya apabila hal yang sangat mendasar tersebut dicemari oleh terpilihnya figur-figur yang tidak kompeten? Rekrutmen yang diwarnai dengan penyuapan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia dan merusak organisasi secara keseluruhan dalam prosesnya. Sumber daya manusia sangat perlu dilakukan pengembangan untuk kelangsungan suatu organisasi dan menjamin kualitas dari organisasi tersebut. Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran, program, ataupun tujuan organisasi. Stop. Menurut Manulang, tujuan pengembangan pegawai sebenarnya sama dengan tujuan latihan pegawai. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan pengembangan pegawai yang efektif adalah untuk memperoleh 3 hal, yaitu 1. Menambah pengetahuan, 2. Menambah keterampilan, 3. Merubah sikap. Sedangkan manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler yaitu: pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, kedua, meningkatkan produktivitas, dan ketiga, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja, dan keempat, meningkatkan komitmen karyawan, dan yang terakhir, mengurangi turnover dan absensi. 1, 2, mulai. Jika disimak dari pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan pegawai pada umumnya adalah sebagai berikut. Pertama, agar pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih efisien. Kedua, agar pengawas lebih sedikit terhadap pegawai, agar pegawai lebih cepat berkembang. 3. Menstabilitas pegawai. Manfaat dari pembangunan pegawai dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi individu pegawai yang memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, menambah pengetahuan, terutama penemuan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, misalnya prinsip-prinsip dalam filsafat manajemen yang terbaik dan terakhir. Kedua, memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus memperbaiki cara-cara pelaksanaan yang lama. Ketiga, merubah sikap. Keempat, memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari organisasi di tempat kerja. Dari sisi organisasi, pengembangan pegawai dapat memberi manfaat sebagai berikut. Pertama, menaikkan produktivitas pegawai. Kedua, menurunkan biaya. Ketiga, mengurangi turnover pegawai. Dan keempat, kemungkinan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena direalisirnya ketiga manfaat tersebut terlebih dahulu. Mulai. Sejalan dengan pemikiran di atas, pengembangan sumber daya manusia dilakukan maka dalam usaha menembus gonjangan-gonjangan di
dari hiruk pikuk dalam masa perubahan cepat. Dalam buku ini menyebutkan 16 kecenderungan utama yang akan membentuk dunia di masa depan. Pertama, zaman komunikasi instan. Kedua, dunia tanpa batas ekonomi. Tiga, empat lompatan menuju ekonomi dunia tunggal. Dan keempat, perdagangan dan pembelajaran melalui internet. 5, masyarakat layanan baru. 6, penyatuan yang besar dengan yang kecil. 7, era baru kesenangan. 8, perubahan untuk kerja. 9, perempuan sebagai pemimpin. 10, penemuan terbaru tentang otak yang mengagumkan. 11, nasionalisme budaya. Dan 12, kelas bawah yang semakin besar. 13, semakin besarnya jumlah manula. 14, ledakan praktik mandiri. 15, perusahaan kooperatif. Dan terakhir 16, kemenangan individu. Kepemimpinan sebagai konsep dan rangkaian praktek. Proses futuris. Emma O'Brien dalam jurnalnya menyebutkan tantangan bisnis yang berubah memerlukan keterampilan kepemimpinan yang berbeda. Namun, hasil awal menunjukkan bahwa saat ini pemimpin organisasi muncul secara signifikan kurang dipersiapkan untuk tantangan di depan. Secara khusus, bila dibandingkan dengan peserta yang lebih tua, individu muda tampaknya kurang dalam kompetensi kepemimpinan masa depan. Variabel yang terkait seperti penguasaan diri, keaslian dan kehadiran. Meskipun dapat dikemukakan bahwa keterampilan tersebut secara tradisional dibudayakan bersama usia dan kebijaksanaan. Kondisi lingkungan bisnis yang muncul, mereka membutuhkan pengembangan di kedua saat ini dan pemimpin yang muncul. Di sisi lain, karyawan yang sudah tua tampaknya kurang dalam kompetensi kepemimpinan dalam masa depan, berkenan dengan kreativitas, ketahanan, dan lokalisme. Bila dibandingkan dengan karyawan yang lebih muda, sekali lagi mengingat adanya lingkungan bisnis yang cepat yang muncul secara global, semua kompetensi pemimpin masa depan harus disempurnakan dalam pelatihan pemimpin terlepas dari usia mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.